Pengawal Swiss berdiri tanpa bergerak di koridor Vatikan yang hening ketika Kardinal Gallucci, wajahnya pucat pasi, menggenggam selembar kertas dengan segel kepausan. Dia tidak bisa melakukan ini, bisik sang kardinal pada siapapun atau mungkin tidak pada siapapun. Tangan yang bergetar itu mengungkapkan apa yang selama ini ditakuti banyak orang, namun hanya sedikit yang berani mengucapkannya. Paus Leo XIV baru saja menandatangani dokumen yang akan menghancurkan tradisi gereja selama berabad-abad. Dalam 3 hari, dunia akan tahu. Namun pada saat itu, perpecahan di kalangan tertinggi gereja akan berada di luar titik pemulihan udara. Pagi terasa berat dengan ketegangan saat Paus Leo XIV melangkah mantap melalui Istana Apostolik. Tepat 3 bulan telah berlalu sejak mantan Kardinal Robert Francis Prevost, misionaris asal Chicago, biarawan Ordo Augustinian, dan orang luar Vatikan, muncul di balkon Basilika Santo Petrus sebagai uskup Roma ke-267. Para kardinal yang memilihnya mencari kompromi setelah masa kepausan Fransiskus yang memecah belah, tidak pernah membayangkan badai yang akan datang. Sikapnya yang tampak sederhana ternyata menyembunyikan tekad baja yang kini mengirim gelombang kejutan ke seluruh Kuria. Kekayaan gereja adalah milik kaum miskin, ia nyatakan saat misa pagi, suaranya seteguh batu pualam, bukan milik mereka yang mengaku melayani namun hidup dalam kemewahan. Pernyataan yang disiarkan ke seluruh dunia itu menjadi tembakan pembuka dalam apa yang kini diakui orang dalam Vatikan sebagai kampanye reformasi yang terencana. Para kardinal yang telah menjabat sebagai uskup diosesan selama puluhan tahun mendapati diri mereka dipindahkan ke pos-pos misi di belahan selatan dunia. Para prefek yang telah mengendalikan keuangan Vatikan selama bertahun-tahun menemukan departemen mereka diaudit secara eksternal. Dan hari ini, Paus akan mengumumkan langkah paling radikalnya, restrukturisasi total kongregasi untuk ajaran iman, pengawas doktrin Vatikan, mengubahnya dari hakim menjadi pelayan. Di balik pintu tertutup, perlawanan mulai terorganisir, tetapi di depan umum, keheningan yang terkejut mendominasi. Siapakah orang Amerika ini yang berani membongkar struktur kekuasaan yang telah terbentuk selama berabad-abad? Kardinal Antonelli melirik gugup kepada rekan-rekannya saat mereka berkumpul di ruang rapat megah di sebelah apartemen kepausan. Panggilan itu datang mendadak, tanpa memberi waktu untuk koordinasi atau persiapan. 8 pangeran gereja kini duduk dalam keheningan yang tidak nyaman, menunggu pria yang telah mengguncang dunia mereka. Ketika Leo XIV masuk, ia tidak membawa catatan, tidak ada pembantu yang mengikutinya, dan absennya tata upacara tradisional berbicara banyak. Saudara-saudara, ia memulai, suaranya membawa aksen halus khas Chicago. Saya memanggil Anda ke sini karena Anda mewakili suara penentangan terkuat terhadap perubahan yang telah saya mulai. Keterrestorangan ini menjejakkan. Para paus biasanya beroperasi melalui diplomasi halus dan lapisan birokrasi. Masing-masing dari Anda mengelola dana yang dapat memberi makan jutaan orang, namun kantor Anda berkembang sementara misi kita kesulitan. Kardinal Fiorella mencoba menyela, tetapi Leo mengangkat tangan. Saya belum selesai. I meletakkan sebuah map di atas meja. Ini berisi arahan saya yang mengharuskan semua departemen Kuria mengalihkan 60% anggaran diskresioner mereka untuk organisasi pelayanan langsung. Dokumen dengan segel kepausan itu menghapus semua harapan bahwa Leo hanya berpura-pura. Arahan ini berlaku bulan depan. Saya mengharapkan kerjasama penuh dari Anda. Saat ia berbalik untuk pergi, Kardinal Martinelli memberanikan diri berbicara. Kebahagiaan Anda, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Paus berhenti di pintu. Begitu pula Kristus membasuh kaki para nelayan, Kardinal. Kita telah melupakan terlalu banyak dari kisah kita sendiri. Saat pintu tertutup di belakangnya, para pria itu saling bertukar pandang, campuran ketidakpercayaan dan kesadaran bahwa perlawanan tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Kantor komunikasi Vatikan dipenuhi aktivitas tidak biasa saat para staf bergegas mempersiapkan apa yang sudah banyak disebut sebagai pidato pemurnian. Dalam 3 jam, Paus Leo XIV akan berbicara kepada komunitas Katolik global melalui siaran langsung, melewati filter media tradisional dan kontrol pesan kuria. Pastor James Kinsella, imam Amerika yang baru diangkat sebagai direktur komunikasi, mengawasi persiapan teknis terakhir dengan efisiensi tenang yang telah menarik perhatian Paus. Sri Paus menginginkan kejelasan mutlak, ia mengingatkan tim penerjemah, tidak ada jargon teologis, tidak ada ambiguitas diplomatik. Pendekatan ini mengerikan bagi para veteran Vatikan yang terbiasa mengandalkan nuansa bahasa dan kata-kata hati-hati untuk menjaga keseimbangan politik gereja. Namun Leo tegas,
Saya akan berbicara dengan jelas agar umat Katolik termiskin dan yang paling tidak berpendidikan memahami persis apa yang saya katakan. Strategi ini berhasil. Hanya dalam 3 bulan, persetujuan dari umat Katolik biasa melonjak. Meski kegelisahan mencengkeram hierarki gereja, pidato hari ini akan mengumumkan pembubaran rumah tangga kepausan, struktur istana mewah yang mengelilingi jabatan paus, serta mengubah apartemen kepausan menjadi pusat penyambutan pengungsi. Simbolismenya tidak terbantahkan. Paus Amerika pertama ini secara sistematis membongkar budaya istana Eropa yang telah membentuk Vatikan selama berabad-abad. Saat Pastor Kinsella meninjau pernyataan yang telah disiapkan, ponselnya berdering dengan pesan dari para uskup di seluruh dunia. Tak satu pun akan dijawab hingga setelah pidato, sesuai instruksi Paus, biarkan mereka mendengarnya langsung dari saya. Bukan dari penjelasan kita tentang apa yang saya maksudkan. Marmer tidak memberi makan siapapun, kata Paus Leo ketika ia memerintahkan penjualan artefak Vatikan yang tak ternilai. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat anggaran dengan para pejabat kuria telah menyebar melalui media Katolik seperti api yang menjalar. Kini, saat Direktur Museum Vatikan, Dr. Elena Rossi, mengawasi pemindahan hati-hati sebuah relikui emas abad ke-16, bobot penuh dari keputusan Paus menjadi nyata. Benda-benda ini akan difoto, dikatalogkan secara digital, dan tersedia untuk kajian akademis, jelasnya kepada staf yang tampak gelisah. Namun kehadiran fisiknya tidak lagi diperlukan ketika anak-anak kelaparan di bawah bayang-bayang kekayaan kita. Hasil penjualan yang diperkirakan lebih dari $300 juta AS dari tahap pertama ini saja akan membentuk Pope Leo XIV Global Hunger Initiative yang langsung memberi makan komunitas di 30 negara. Di balik penjelasan praktis itu tersembunyi revolusi teologis. Leo telah mendefinisikan ulang konsep ruang suci dan benda kudus, menegaskan bahwa kekudusan terletak pada pelayanan, bukan pada emas atau batu. Ketika Kardinal Vesco memprotes bahwa beberapa artefak mewakili warisan budaya yang tak tergantikan, jawaban Paus sungguh menghantam. Perintah Kristus adalah memberi makan domba-dombanya, bukan membangun museum untuk menampung kesombongan kita. Kardinal itu mengajukan pengunduran dirinya keesokan harinya. Dr. Rossi, yang awalnya skeptis, mulai melihat visi Paus dengan semakin jelas. Kita tidak menghancurkan sejarah, katanya kepada seorang jurnalis yang datang untuk mendokumentasikan proses itu. Kita akhirnya menjalankannya. Para seminaris di Pontifical North American College berkumpul dalam keheningan terkejut saat membaca surat apostolik yang tiba pagi itu. Berlaku sedra, pembenahan mereka akan diubah secara radikal. 4 tahun studi teologi akan dipangkas menjadi 2 tahun, dengan sisa waktu didedikasikan untuk pelayanan langsung di komunitas miskin. Lebih menjejakkan lagi, 50% dari semua seminari di seluruh dunia akan diubah menjadi pusat pelatihan bagi pelayan awam dalam waktu 18 bulan. Imamat telah menjadi kasta istimewa, tulis Paus Leo, kita telah lupa bahwa Kristus memanggil para nelayan, bukan para sarjana, untuk menyebarkan pesannya. Surat itu juga mengumumkan bahwa penahbisan imam kini memerlukan minimal 2 tahun pelayanan kepada kaum miskin tanpa pengecualian, bahkan bagi kandidat yang paling berbakat secara akademis. Para dosen berkerumun dalam percakapan cemas sementara para mahasiswa memperdebatkan implikasinya. Dia membongkar seluruh sistem pembenahan, bisik Pastor Moretti, seorang profesor teologi. Generasi demi generasi pembentukan yang hari-hari hilang hanya dengan 1 surat. Namun di antara banyak seminaris muda, arahan Paus memicu antusiasme yang tak terduga. Inilah alasan saya bergabung sejak awal, kata Thomas Riley, mahasiswa tahun kedua dari Boston. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saat malam tiba, rektor perguruan tinggi itu mengadakan rapat darurat. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa, tetapi semua paham bahwa pembinaan imam, dan dengannya hakikat kepemimpinan Katolik itu sendiri, sedang diubah secara permanen. Judul berita terpampang di situs-situs Katolik di seluruh dunia. Paus membubarkan Knights of Columbus. Memerintahkan aset dibagikan kembali. Dalam langkah paling syarat muatan politiknya, Leo XIV memerintahkan agar organisasi persaudaraan Katolik Amerika yang berpengaruh itu, bersama kelompok serupa di negara lain, harus bertransformasi menjadi organisasi pelayanan langsung atau dibubarkan. Kristus membentuk satu persaudaraan, bukan banyak, banyak dikret kepasan itu. Ketika pria Katolik berorganisasi terutama untuk kepentingan sendiri dan mempertahankan pengaruh mereka memutarbalikkan Injil. Reaksi balik terjadi seketika dan keras. Para uskup Amerika, banyak di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Knights,
mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam dan ketidaksetujuan yang disertai doa. Para komentator politik menuduh Paus menyerang lembaga Katolik Amerika, sementara media Katolik konservatif mempertanyakan apakah seorang Paus memiliki wewenang untuk membubarkan organisasi awam. Namun Leo telah mengantisipasi perlawanan itu. Malam itu, ia merilis video berdurasi 7 menit yang menunjukkan kontras mencolok antara fasilitas mewah Knights of Columbus dan kondisi memprihatinkan misi Katolik hanya beberapa mil dari markas mereka. Cincin emas dan pedang upacara tidak menyembuhkan orang sakit atau memberi makan orang lapar, katanya dengan suara pelan namun tegas. Kita telah menyamakan kemegahan dengan iman, dan itu harus berakhir. Saat kontroversi memanas, sumber Vatikan mengungkapkan bahwa arahan serupa yang menargetkan organisasi elit Katolik lainnya sudah disiapkan. Tidak ada dasar teologis untuk kemewahan barok ketika saudara-saudari kita kekurangan air bersih, kata Paus Leo XIV saat menandatangani dokumen yang secara fundamental mereformasi pedoman arsitektur gereja, standar baru yang wajib untuk semua pembangunan Katolik di seluruh dunia menekankan kesederhanaan, keberlanjutan, dan ruang serbaguna yang dapat memenuhi kebutuhan komunitas di luar ibadah. Yang paling kontroversial, dokumen itu secara eksplisit melarang elemen dekoratif mencolok, pelapisan emas, dan fitur murni ornamental yang tidak memiliki fungsi. Kalangan arsitek bereaksi keras, dengan masyarakat pelestarian memperingatkan potensi ancaman terhadap gereja-gereja bersejarah. Leo menanggapi langsung kekhawatiran ini dalam pesan video pendamping. Kita akan mempertahankan struktur bersejarah yang ada sebagai saksi dari masa yang berbeda. Namun ke depan, setiap batu bata yang kita letakkan harus melayani Kristus dalam diri kaum miskin, bukan keinginan kita akan kemegahan. Dokumen itu melangkah lebih jauh, mewajibkan agar 20% dari seluruh ruang paroki didedikasikan untuk pelayanan langsung, bank makanan, tempat penampungan, klinik medis, dan layanan ini harus diberikan tanpa proselitisme atau kewajiban mengikuti kegiatan keagamaan. Gedung gereja harus menjadi seperti yang dipahami orang Kristen awal, tulisnya, bukan monumen bagi Tuhan, melainkan alat untuk melayani anak-anak Tuhan. Dalam hitungan jam, perusahaan arsitektur yang berspesialisasi dalam lembaga Katolik melihat harga saham mereka turun karena investor memperkirakan akan terjadi perubahan drastis pada proyek-proyek di masa depan. Sementara itu, di Roma, pekerjaan konstruksi dihentikan pada 3 proyek renovasi besar ketika para perencana bergegas menyesuaikan diri dengan visi baru tersebut. Jalan kaki tengah malam Paus Leo XIV melewati perkemahan tunawisma di Roma tidak pernah direncanakan atau diumumkan ketika Leo hanya ditemani 2 petugas keamanan berpakaian sipil, berlutut untuk membasuh kaki seorang perempuan tunawisma lanjut usia di Piazza Navona. Tidak ada kamera Vatikan yang hadir untuk merekamnya, tetapi video ponsel dari peristiwa itu menyebar di media sosial secepat yang hanya bisa dihasilkan oleh keaslian. Camilla Gereja, Catania Capita Perempuan ITU Sambel. Lembut mengeringkan kakinya. Bukan gedungnya, bukan hierarkinya, bukan kekayaannya. Kamu. Menjelang pagi, video itu telah ditonton lebih dari 20 juta kali, dan para pejabat Vatikan kewalahan menanggapi pertanyaan media tentang kunjungan malam yang belum pernah terjadi. Sebelumnya ini, bagi Leo, bagaimanapun, jalan kaki itu jauh lebih bermakna daripada sekadar momen publisitas. Itu adalah wujud nyata dari dokumen ajaran paling kontroversialnya yang dirilis beberapa jam sebelumnya, yang menyatakan bahwa gereja pada hakikatnya berada di pinggiran, bukan di pusat kekuasaan. Dokumen yang diberi judul Ecclesia Perparum, Gereja Kaum Miskin, telah membuat para teolog di seluruh dunia bergegas memahami implikasinya. Dalam 43 paragraf singkat, Paus secara efektif membalik pemahaman tradisional tentang otoritas gerejawi, menyatakan bahwa mereka yang paling dekat dengan penderitaan adalah yang paling dekat dengan Kristus dan oleh karena itu memiliki otoritas rohani yang harus didengar oleh mereka yang hidup nyaman. Publikasi Katolik konservatif segera mengecam dokumen itu sebagai populisme berbahaya dan mempertanyakan apakah dokumen tersebut bertentangan dengan ajaran yang telah mapan. Namun ketika gambar Paus membasuh kaki tunawisma mendominasi pemberitaan, perdebatan teologis menjadi urutan kedua dibandingkan kekuatan perumpamaan visual yang telah ia ciptakan. Pintu emas Istana Apostolik terbuka menampilkan pemandangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Vatikan. 100 anak dari lingkungan termiskin di Roma, banyak di antaranya pengungsi, lainnya tunawisma, berlarian memasuki aula megah tempat para paus dulu menerima kaisar dan raja. Leo XIV, mengenakan jubah putih sederhana tanpa tambahan seremonial, duduk bersila di lantai saat anak-anak berkumpul di sekelilingnya. Hari ini, ia mengumumkan kepada yang hadir, termasuk wartawan,
kita mulai mengubah ruangan-ruangan ini dari monumen kemewahan menjadi ruang penyambutan dan pendidikan. Bekas apartemen kepausan itu akan menjadi Casa Francisco, pusat kegiatan siang hari untuk anak-anak rentan yang beroperasi 7 hari seminggu dan sebagian stafnya adalah pegawai Vatikan yang dialihkan tugasnya. Saat kamera memotret wajah-wajah anak yang terkejut menjelajahi ruangan yang jarang dimasuki orang Italia, Leo mengungkapkan fase berikutnya dari restrukturisasi Vatikan. Dalam 6 bulan, 60% ruang administrasi kota Vatikan akan diubah menjadi fasilitas pelayanan langsung, klinik medis, pusat pendidikan, dan perumahan bagi pengungsi. Pengumuman itu menegaskan apa yang dikhawatirkan banyak pejabat Kuria, transformasi fisik kota Vatikan mencerminkan revolusi gerejawi yang lebih dalam. Gereja telah menghabiskan berabad-abad membangun tembok, kata Leo saat membantu seorang gadis Suriah menulis namanya di papan tulis yang dipasang tak jauh dari sebuah mahakarya Renaissance. Kristus datang untuk merobohkannya. Malam itu, saat anak-anak pulang dengan janji akan kembali esok hari, Paus mengeluarkan pernyataan singkat tertulis, "Hari ini, ruangan-ruangan ini akhirnya memenuhi tujuannya. Kristus telah memasuki rumahnya." Dalam keheningan sebelum fajar, seorang sosok tunggal berlutut di depan salib kayu sederhana di kapel kepausan. Paus Leo XIV telah berada di sana selama berjam-jam, dengan pengawal pribadinya berjaga enggan di luar pintu tertutup. Hari ini akan menjadi hari dengan pengumuman terpenting dari kepausannya yang revolusioner dan berpotensi menuai perlawanan terbesar. Dokumen yang sudah ditandatangani dan diberi segel terletak di mejanya. Humilitas, melayani dengan kerendahan hati, sebuah konstitusi apostolik yang secara mendasar merombak College of Cardinals. Di bawah aturan baru, pengangkatan kardinal akan dibatasi masa jabatannya hanya 10 tahun, bukan seumur hidup. Lebih radikal lagi, 70% dari pengangkatan di masa depan harus berasal dari keuskupan di negara berkembang, dengan setidaknya setengahnya pernah menghabiskan sebagian besar pelayanan mereka dalam pelayanan langsung kepada kaum miskin. Yang paling kontroversial, konstitusi itu menetapkan bahwa sepertiga dari posisi pemilih dalam konklav mendatang akan diperuntukkan bagi umat Katolik yang tidak ditahbiskan, laki-laki dan perempuan awam yang terbukti memiliki komitmen pada pelayanan. Kerangka hukum telah disusun dengan cermat untuk bertahan dari tantangan kanonik, tetapi Leo tidak memiliki ilusi tentang gempa yang akan ditimbulkannya. Ketika sekretarisnya masuk pukul 6, ia menemukan Paus masih berdoa. "Apakah Anda siap, Yang Mulia?" tanyanya pelan. Leo bangkit perlahan, ekspresinya mencerminkan tekad sekaligus beban dari keputusannya. "Tidak ada yang pernah benar-benar siap untuk membongkar sistem kekuasaan," jawabnya. Tetapi Kristus pun tidak siap untuk salib. Namun dia tetap memanggulnya. Saat cahaya pagi memenuhi kapel, Paus berjalan menuju kantor pers di mana ia akan mengumumkan perubahan yang akan bergema di seluruh gereja selama beberapa generasi. Revolusi yang dimulai dalam keheningan itu kini akan berbicara kepada dunia dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Apakah Anda percaya Paus Leo XIV telah melangkah terlalu jauh atau justru akhirnya melakukan apa yang harus dilakukan? Tinggalkan komentar Anda, berlangganan, dan tetap bersama kami untuk bab berikutnya dari kisah yang terus berkembang ini dari dalam Vatikan.